Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat rahmanillahi wa iyyakum jami'an, para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam agama yang mulia ini, agar kita tetap istiqomah dan bersabar dalam menjalankan berbagai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada umatnya agar di hari yang mulia ini memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap membahas lagi tentang berbagai tuduhan-tuduhan orang-orang yang membenci Syekhul Islam Taimiyah, yaitu mengatakan bahwa Syekhul Islam Taimiyah adalah orang yang anti dengan syafaat atau anti tawasul atau anti dengan tabarruk. Maka ini yang akan kita bahas pekan ini adalah 3 perkara ini. Jika waktu mengizinkan, nanti kita akan bahas 3 persoalan ini dalam pandangan Syekhul Islam Taimiyah dan bagaimana beliau dalam keyakinan beliau tentang meyakini tentang adanya syafaat, tabarruk dan juga istighosah. Istighosah. Ada orang berpandangan bahwa meminta syafaat kepada orang telah meninggal atau bertabarruk dengan sisa-sisa peninggalan mereka atau juga beristighosah dengan mereka, itu adalah dalil bukti cinta kepada mereka. Jadi kalau orang tidak melakukan hal itu, menurut mereka adalah, pandangan mereka adalah orang yang tidak memuliakan para nabi dan orang soleh, atau tidak mencintai nabi dan orang soleh tersebut. Jadi mereka berpandangan yaitu meminta syafaat kepada orang telah meninggal, baik itu para nabi maupun orang soleh, atau bertabaruk dengan sisa-sisa peninggalan mereka, atau beristighosah dengan mereka. Maksudnya tadi dengan orang-orang yang telah meninggal, ya, dengan orang yang telah meninggal. Nah, orang tadi menjadikan itu sebagai ukuran bahwa itu adalah bentuk kecintaan orang tersebut. Bila dia mau meminta syafaat kepada orang telah meninggal tersebut, atau bertabaruk dengan sisa-sisa peninggalan mereka, atau beristighosah dengan mereka ketika mereka telah mati, menurut mereka itu adalah bukti cinta kepada mereka. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka dianggap tidak mencintai mereka, tidak menghormati dan menghargai mereka. Ini satu pandangan yang ada di sebagian kaum muslimin. Ya, fahadhihi da'wah batila wa talazumu batil. Tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat batil, keliru, salah. Ya. Dan kelaziman yang mereka lakukan, orang yang tidak mau meminta syafaat kepada para nabi yang telah meninggal, atau para orang soleh yang telah meninggal, ya, atau tidak mau beristighosah dengan mereka ketika mereka telah meninggal, tidak bertabaruk dengan sisa-sisa peninggalan mereka telah mereka meninggal, dianggap itu sebagai orang yang tidak cinta pada mereka. Ini adalah satu kesimpulan yang batil, kesimpulan yang keliru, kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah memerintahkan hal seperti itu. Dan juga tidak Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak oleh Rasulullah SAW untuk melakukan hal tersebut. Wala fa'alahu as-sahabatul kiram. Juga para sahabat enggak pernah melakukan hal yang seperti itu. Para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi dhabitul mahabbah, wa innama dhabitul mahabbah, tetapi kunci kecintaan atau bukti cinta seorang itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang soleh, wal ittiba, al mahba wal ittiba, ya, ittiba wa ta'assi. Jadi yang menjadi ukuran, kalau kita lihat dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukti kalau seseorang itu cinta kepada Rasulullah SAW
atau kepada orang soleh adalah mengikuti nasihatnya. Bukan dengan tawasul, beristighosa, bertabaruk dengan mereka yang telah meninggal tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Tidak sedikit ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena di sana ada orang yang mengaku dalam ritual-ritualnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka apapun bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka itu tidak akan membawa kepada hal yang dicintai oleh Allah SWT. Meskipun orang tersebut mengaku dia cinta kepada Allah, dengan ibadahnya itu dia membuktikan cintanya. Tetapi bila ibadah tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu bukanlah bukti sebuah cinta kepada Allah. Bukti orang-orang yang cinta kepada Allah sebenarnya ini adalah orang yang mau melakukan ibadah, ketaatan, apapun bentuknya sesuai dengan aturan dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kalian. Allah perintahkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi apapun syariatnya, ya, para anbiya sebelumnya sudah dihapus dengan datang syariat Islam, maka walaupun mereka mengaku dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan adalah untuk mencintai Allah SWT, maka tidak akan menjadi sesuatu yang membawa mereka dicintai oleh Allah SWT. Ya. Jadi di sini tidak cukup pengakuan kita cinta kepada Allah lalu kita melakukan ritual-ritual ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Maka itu tidak akan menjadi suatu ibadah dan juga tidak bisa dijadikan sebagai bukti cinta kepada Allah. Bukti yang hakiki orang cinta kepada Allah adalah menjalankan syariat yang terturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Oleh sebab itu para ulama memberikan komentar, laisa sya'n an tuhibbu walakin asy'ana an tuhabba. Bukan perkaranya, masalahnya kamu itu mengaku cinta, tapi jadilah yang harus engkau perhatikan bagaimana engkau dicintai. Jadi banyak orang mengaku cinta baik pada personal atau kepada suatu kelompok atau kepada suatu negara. Ada orang aku usaha NKRI, saya NKRI harga mati, tapi korupsinya jor-joran. Gimana? Gimana letaknya itu? Ya, ada orang cinta umpamanya kepada salafus soleh, para ulama, para sahabat, tapi dia tidak mengikuti petunjuk dan arahan dan nasihat mereka. Mereka cinta kepada Rasul SAW atau cinta kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti perintah Allah untuk mentaati Rasulullah SAW. Maka tidak cukup pengakuan ya saja. Bukan hanya perkara bagaimana engkau mengaku mencintai, tapi perkara yang penting itu adalah bagaimana agar engkau dicintai. Nah, tidak akan jadi kita dicintai oleh Allah SWT, tidak akan dicintai oleh Allah SWT kalau kita tidak menjalankan syariat yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, fattabi'uni, katakanlah ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jadi di sini justru hasilnya yang penting itu adalah kita dicintai Allah. Bukan masalahnya kita ngaku cinta kepada Allah, ikhlas kepada Allah, lalu melakukan ibadah dari ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Ya, apapun bentuknya itu, apapun alasannya, bila syariat tersebut tidak ada pernah diajarkan Rasulullah SAW, tidak akan menjadikan satu amaliyah yang mendekatkan orang tersebut kepada Allah, dan juga tidak akan menjadi amal yang membuat orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulullah SAW, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, ya, insyaallah akan cinta kepada kalian. Kemudian apa lagi? Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Ahzab ayat 21, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah SAW itu uswatun hasanah.
yaitu suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik. Di sini adalah perintah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah kita di dalam melaksanakan segala bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik amal yang wajib maupun sunnah. Baik dalam melaksanakan perintah-perintah atau meninggalkan larangan. Maka tidak ada yang lebih sempurna dari apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Petunjuk Rasulullah SAW adalah sesempurna petunjuk. Maka tidak ada lagi orang mencoba dengan pikiran yang akal-akalnya, dengan kiasnya, bahwa sesuatu yang dilakukannya lebih mendekatkan hubungan kepada Allah, lebih diridhai oleh Allah. Sesungguhnya hal itu adalah batil, anggapan yang batil. Ataupun ritual yang dilakukan dengan alasan untuk memupuk persaudaraan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, di luar apa yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak akan pernah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Bahkan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul kita SAW jelas menyebutkan, menegaskan dalam sabdanya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang melakukan suatu perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini yang tidak termasuk ke dalamnya, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang tidak diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak ada metode selain dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan kita. Jika kita memang orang yang harap terhadap berharap Allah, berharap keridhaan Allah, berharap ampunan dari Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang berharap kepada Allah. Banyak harapan kita pada Allah. Apa saja harapan kita kepada Allah? Banyak sekali. Allah memberkahi kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah meridai kita, Allah memberikan kepada kita, masukkan kita ke dalam surganya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apapun harapan kita kepada Allah, maka cara dalam mempraktekkan ibadah amaliyah adalah mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wal yaumal akhir, dan hari akhir. Barang siapa berharap kepada Allah hari akhir. Maksud hari akhir apa? Maksud berharap pada hari akhir? Orang ingin bahagia di hari akhirat. Orang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Orang ingin menjadi orang-orang menang di akhirat kelak. Yang beruntung adalah orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwahnya. Wa dzakarallahu katsira, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian adapun meminta syafaat. Ini ada beberapa bentuk. Jadi meminta syafaat itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah meminta syafaat dari seseorang yang dia itu hidup dan mampu. Syafa' bil hayy al hadir al qadir. Jadi hidup kemudian apa? Mampu. Al hayy al qadir. Mampu dan hadir juga mampu juga. Maka syafaat ini adalah boleh. Ini yang telah berapa kali kita jelaskan di dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Orang hidup mendengar, hadir dia. Tidak gaib maksudnya. Hayyun, qadirun, hadirun. Wasyafi' yashfa'u bihukmi jahihi wa manzilatihi 'indal mustashfi' illa musyaffi'. Maka orang yang memberi syafaat tadi dengan hukum kedudukannya, kemuliaannya di sisi orang yang beri syafaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Anjuran orang yang memberikan syafaat yang baik, maka baginya adalah nasibun minha, balasan dari syafaat itu. Jadi dalam hadis lain, isfa' untuk jaru, kata Rasulullah SAW, berilah syafaat, engkau akan beri pahala. Nah, syafaat ini adalah itu syafaat dalam bentuk doa. Ketika orang tadi hidup, kita datangi dia sebagai orang yang soleh, seorang punya kedudukan, umpama ada penerimaan suatu tenaga kerja di suatu perusahaan atau suatu lembaga, kita lengkap dengan syarat-syaratnya, lalu kita memiliki kemampuan dalam bidang yang dibutuhkan, masuk kualifikasi lah, maka saat itu kita meminta pada orang yang memiliki peran di perusahaan atau lembaga tersebut agar dia memberikan syafaat kepada kita, artinya membantu kita. Ini disebut sama syafaat, isfa' untuk jarum. Maka hal ini dibolehkan, tidak termasuk nepotisme.
selama kemampuan ada pada diri kita. Tapi yang diharamkan adalah seseorang yang tidak punya keahlian lalu dibantu dengan kenalan dengan orang dekat dan sebagainya. Ini termasuk hal yang diharamkan. Maka isfa' untuk jarum kata Rasulullah SAW dalam ayat ini surah An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu kiflun nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayi'atan yakul lahu kiflun minha. Lanjutnya ayat tersebut. Orang yang memberikan syafaat yang baik, maka baginya adalah pahala dari perbuatan memberikan syafaat. Baik, wasyafi' sa'ilun la tajib ta'atu, tetapi ya orang yang memberi syafaat ini ya, yang meminta itu tidak wajib mentaatinya. Wa in kana 'aziman kama sahha an Nabi SAW, walaupun dia seseorang yang terhormat. Benar disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ya, annahu sa'ala barirata antumsik zaujah, yaitu bahwa orang yang memberi syafaat tadi ya, tidak wajib untuk ditaati ya. Wa in kana 'aziman, sekalipun dia seorang yang terhormat. Sebenarnya yang diwakilkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Barirah, seorang sahabiat, untuk tetap tidak bercerai dengan suaminya. Ya, karena di ceritanya sahabiat ini adalah budak perempuan lalu dimerdekakan oleh Aisyah anha, kemudian dia ingin berpisah dari suaminya. Maka Barirah tidak mau. Ya. Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk suaminya agar dia tetap dari bersama suaminya. Tapi Barirah menolak. Jadi orang yang beri syafaat ini boleh ditolak. Maka ditolak oleh ini bentuk syafaat ya di dunia ini. Ya, maka dia ditolak. Taib. Maka disebutkan dalam hadis tersebut ya bahwa Rasulullah SAW meminta Barirah ini untuk tetap bersama suaminya. Karena suaminya ini disebutkan sebabnya kenapa Barirah setelah dimerdekakan dia tidak mau bersama suaminya, di antara alasannya karena suaminya juga budak, sedangkan sementara dia sudah dimerdekakan. Maka wa tufariqu lamma u'tiqat, ya, bahwa dia tidak meninggalkan suami setelah dia dimerdekakan. Ya, wa khayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhtarat firaqahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pilihan kepada wanita ini, sahabat wanita ini, dia memilih untuk berpisah dari suaminya. Wa kana zawjuha yuhibbuha, sedangkan suaminya sangat cinta padanya. Faja'ala yabki, suaminya nangis. Fasa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fasa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tumsikahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada wanita ini untuk tidak bercerai dengan suaminya. Faqalat, lalu wanita ini mengklarifikasi apakah perintah Rasulullah SAW ini perintah atau semacam anjuran. Ya, beda. Kalau perintah itu wajib ditaati. Maka faqalat atamuruni, apakah engkau perintahkan aku ya Rasulullah? Qala Rasul menyatakan, la innama ana syafi'un. Ini jelas. Tidak, saya ini hanya sebagai memberi syafaat. Hanya sekedar memberi syafaat, kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ingin memberikan syafaat kepada suaminya, memohon kepada Barirah agar tidak berpisah dengan suaminya. Karena Rasulullah kasihan melihat suaminya menangis, ya, tidak kuat berpisah dengan istrinya. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada istrinya agar tidak berpisah. Tapi wanita ini bertanya, apakah ini perintah ya Rasulullah dari engkau kepada saya? Lalu Rasulullah tidak menjawab, tidak, ini tidak perintah, tapi adalah syafaat untuk suaminya. Innama ana syafi'un, saya itu. Nah, ini bentuk bahwa boleh saja orang yang memohon syafaat itu ditolak oleh orang yang akan memberikan syafaat. Maka istrinya tidak mau. Padahal ala jawaziha, dan ini menunjukkan bolehnya dia untuk menolak. Bahkan yang mohon itu Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah memberi syafaat, dalam hal itu wanita tadi tidak mau karena memang bukan perintah dari Rasulullah SAW, tapi merupakan syafaat saja agar Rasulullah SAW, agar wanita tersebut tidak berpisah dengan suaminya. Seandainya tidak boleh, tentulah lam ya'malha Nabi SAW. Tentulah Nabi SAW tidak memberikan hal itu kepadanya. Ya. Menunjukkan membolehnya memberi syafaat dalam hal itu kepada wanita tadi, tapi wanita tersebut menolak. Nah, ini menunjukkan bolehnya menolak syafaat tersebut. Baik. Wahaqatu istishfa' bil syakhs, hakikat meminta syafaat kepada seseorang itu adalah meminta syafaat dengan doanya.
bukan dengan jah dan zatnya. Sebenarnya yang telah kita bahas sebelumnya. Sebenarnya hadis A'mah ya, yang telah kita bahas sebelumnya, itu hadis seorang sahabat yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah menyembuhkan penglihatannya, mengembalikan penglihatannya. Itu hadis A'mah. Hina 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengajarkan kepadanya untuk berdoa, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Ini jelas ini doa. Bahkan dia jelas mengatakan kepada Rasulullah SAW, memohon doa Rasulullah SAW, bukan istisfa dengan zat dan jahnya Rasulullah SAW. Ya, udhu Allah li ayyaruddali. Mohonkanlah kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Ayyuradili basari. Ya jelas ini yang dimaksud meminta syafaat kepada seorang yang masih hidup itu adalah ya meminta syafaat ya orang hidup yang hadir tentunya dan mampu adalah minta syafaat dengan doanya, bukan dengan jah dan zatnya. Ini yang ingin dijelaskan kembali. Aqbil du'aahu, artinya Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya untukku. Artinya terimalah doanya. Dari sinilah Ibnu Taimiyah menjelaskan makna istisfa' bisakhs fi kalami Nabi SAW wa ashabihi. Makna meminta syafaat kepada seseorang dalam pembicaraan Nabi SAW dan para sahabat. Wa istisfa' bidu'ai, yaitu meminta syafaat doanya, melalui doanya. Wa syafa'atu laisa huwa su'al bizatihi. Meminta syafaat di sini bukanlah memohon dengan zatnya. Fa inna law kana hadha su'al bizatihi la kana su'al khalq billahi ta'ala aula min su'alillahi bil khalq. Kalau seandainya memohon itu dengan zat, kehormatan zat, kemuliaan zat, tentu berdoa ya kepada Allah, ya meminta kepada makhluk lebih utama menggunakan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu zat yang lebih agung. Ya, lebih mulia daripada zat makhluk. Lebih utama dari meminta Allah dengan melalui makhluk. Jadi kata beliau di sini tentu meminta kepada makhluk lebih utama dengan melalui zat Allah daripada meminta kepada makhluk minta kepada Allah melalui zat makhluk. Karena zat makhluk ya tidak semulia zat Allah. Tentu kalau seandainya boleh bertawasul dengan zat, tentulah dengan zat Allah lebih baik daripada zat makhluk. Maka mohon kepada makhluk dengan zat Allah lebih baik daripada meminta kepada Allah dengan zat makhluk. Itu yang dimaksud oleh beliau. Baik. Adapun minta syafaat dari seseorang yang tidak mampu, fahada abathun. Ini adalah abas, sia-sia. Wa amma talabuha minal hayyil ghaib. Nah, ini ketiga. Jadi, adapun meminta dari orang hidup tapi dia ghaib, tidak hadir. Tidak berada di tempat. Ya. Fahada murtabitun bil halits tsaniyah wa hiya talabu minal mayit. Maka hal ini berkaitan dengan yang kedua bentuk istifaat, meminta syafaat kepada orang telah meninggal. Siapapun yang telah meninggal, baik nabi maupun wali, menurut sebagian orang ya, wali atau orang soleh. Nah, maka bentuk kedua ini adalah meminta syafaat dari orang telah meninggal atau seseorang yang gaib. Dia hidup tapi gaib. Maksudnya tidak berada di tempat. Ya, tidak hadir dia. Contoh dia mendapat musibah di Medan, kemudian dia punya guru wali sakti, menurut dia ada di Jawa umpamanya. Nah, itu kan tidak hadir di tempatnya. Rumahnya kebakaran, dipanggillah gurunya di pulau lain atau di tempat yang lain. Maka ini adalah muharramun batilatun. Ini adalah perbuatan yang diharamkan dan perbuatan yang salah. Nah, ini yang dibahas. Bukan masalah melarang minta syafaat kepada orang yang masih hidup dan hadir. Boleh, itu sudah dibahas yang pertama tadi. Yang kedua ini yang dibicarakan adalah yaitu meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal atau orang yang hidup tapi tidak hadir di tempat. Hukumnya itu adalah syafaat seperti adalah diharamkan dan batil. Wala yujad nassun an ay nabiyyin minal anbiya annahu amara bisyifaa bihi ba'da mautihi. Tidak ada satu pun dalil ya, ataupun dalam kisah para nabi satupun dari para nabi-nabi Allah memerintahkan untuk minta syafaat kepadanya setelah mereka meninggal. Tidak ada. Ya, tidak ada satupun dalil ya, dari nabi ataupun dari seorang pun dari kisah para nabi kepada umatnya menyuruh umatnya bila mereka meninggal bahwa umatnya disuruh minta syafaat kepadanya. Tidak ada.
Wa mukhatabatul mayit ayyan kana nabiyyan aw waliyan, berbicara kepada orang telah meninggal baik itu nabi ataupun wali dan meminta syafaat darinya, la tajuzu, ini tidak dibolehkan. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, inna du'aahum ail anbiya was salihin, memohon doa kepada mereka, ya, memohon berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka para nabi dan orang soleh, dan minta syafaat dari mereka dalam kondisi setelah mereka meninggal tersebut, yufidu ila syirki bihim, ini akan membawa berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah dengan mereka, ya, akan mempersekutukan Allah dengan mereka. Fa fi hadhil mafsada, dan di dalam melakukan hal itu inilah kerusakan yang timbul, yaitu akan menyerumuskan orang kepada perbuatan syirik. Kalau qudira anna fihi maslahatun lakana hadhil mafsada rajih. Kalaupun ada di sana kebaikan-kebaikan, tentulah kerusakan kesyirikan ini lebih kuat, ya. Fa kaifa wala maslahata fi, bagaimana tidak ada satupun kebaikan dalam meminta syafaat kepada orang telah meninggal tadi, itu para walikah ataupun nabi. Baik. Wa talab doa wa syafa'atu minal maut, meminta doa dan syafaat dari orang telah meninggal, wal ghaibin, dari orang yang tidak berada, yang gaib, yang tidak berada di tempat tadi, huwa aslu syirki, itu adalah dasar kesyirikan. Dasar kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya. Ini sama seperti perbuatan orang musyrikin dalam memahami syafaat, atau dia adalah bentuk syafaat yang dilakukan oleh orang musyrikin, meminta syafaat oleh orang musyrikin, yaitu mengambil syafaat-syafaat dari selain Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, dalam surah Al-An'am ayat 94, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Ya, sungguh kalian telah datang menghadap kami dalam keadaan persendirian, sebenarnya kami ciptakan kalian pada awal kalinya. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian meninggalkan apa yang telah kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian, ya, di dunia. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum. Nah, ini ayatnya menjelaskan. Ini nah poinnya di sini. Kami tidak melihat bersama kalian adanya pemberi-pemberi syafaat yang kalian sangka waktu di dunia dulu, yang kalian minta waktu di dunia. Wa ma nara ma'akum, tidak ada kami lihat bersama kalian di hari ini, kata Allah, ya. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka, bahwa mereka, ya, ikut menjadi sekutu-sekutu kalian. Nah, mana orang-orang kalian minta syafaatnya waktu di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Nah, kami tidak melihat bersama kalian pemberi-pemberi syafaat yang kalian minta waktu di dunia dulu. Kali za'amtum alladziina za'amtum, yang kalian persangkakan waktu di dunia. Annahum fiikum syuraka, bahwa mereka akan membantu kalian, ya. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Telah putus hubungan antara kalian dan telah hilang dari kalian apa yang dulu kalian prasangkakan di dunia. Itu minta syafaat kepada orang-orang telah meninggal. Kemudian dari firman Allah yang lain, ya, surat Al-An'am ayat 51, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Beri peringatan dengan Al-Quran itu orang-orang yang takut akan menghadap kepada Tuhan, dikumpulkan menghadap Tuhan mereka. Laisa lahum min dunillahi waliyyun wala syafi', yang tiada bagi mereka dari selain Allah pembantu dan pemberi syafaat. Wa qala, juga firman Allah SWT surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, Allah mengatakan bahwa permohonan syafaat mereka kepada orang-orang yang telah meninggal, baik nabi maupun wali, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah dari selain Allah, ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memberi mudarat dan tidak pula manfaat untuk kepada mereka. Wa yaqulun, lalu mereka alasannya apa? Mereka berkata, ya, sesekutu-sekutu yang mereka sembah Allah, haula'i syufa'una indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, ini syafaat yang digambarkan dalam tentang syafaatnya orang musyrikin ketika mereka meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal ataupun nabi-nabi mereka yang telah meninggal. Nah, ini yang dinafikan oleh Allah SWT. Tapi syafaat yang tidak dinafikan tadi syafaat orang hidup yang hadir tadi sudah kita bahas. Yang dibahas ini adalah syafaat, yaitu meminta kepada orang-orang yang telah meninggal. Maka Allah katakan perbuatan mereka itu adalah suatu ibadah yang telah mempersekutukan Allah, ya, dengan orang-orang yang mereka minta sebagai pemberi syafaat ketika
mereka di dunia dulu, ya, dan orang yang mereka minta telah meninggal. Wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Lalu mereka ketika melakukan hal-hal yang mereka lakukan di dunia dahulu, ketika meminta-minta kepada selain Allah, ya, memohon ke kuburan orang soleh, ya, mereka berhujjah, kami meminta syafaat-syafaat mereka di sisi Allah. Mereka ini akan beri syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam. Katakanlah Muhammad, apakah kalian akan beritahu Allah tentang hal yang ia tidak tahu, ya, fis samawati wa la fil ard, ingin memberitahu Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan bumi? Apa kalian ingin memberitahu Allah? Ya. Ada sesuatu. Arti ini sini adalah istifham ingkari. Ya. Apa kalian menganggap Allah tidak tahu ada sesuatu yang tidak tahu di langit dan bumi? Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Qul ud'u, katakanlah wahai Muhammad, serulah orang-orang yang kalian dulu panggil, ya, kalian dulu mohon di dunia selain Allah. Ya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal fil ard. Mereka tidak memiliki walau sebesar biji dzarrah, baik di langit maupun tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak pula mereka memiliki di dunia, ya, langit dan bumi itu dari syirkin, sebagai sekutu. Wa ma lahu, dan Allah juga tidak memiliki dari mereka itu min zahir, bantuan. Dia bukan sebagai pembantu bagi Allah, dia juga bukan sebagai sekutu bagi Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza buzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Tatkala hilang dari hati mereka rasa ketakutan, mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini disebutkan secara jelas dalam firman Allah ini bahwa haramnya meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya, dan itu adalah pola syafaat yang dilakukan oleh meminta syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian, ya, sudah ketahui secara jelas dalam logika bahwa istisfa, meminta syafaat dengan seseorang itu, yalzam minhu ilmu syafi', tentu mengharuskan orang yang dimintakan syafaat tadi itu dia mengetahui orang yang memintanya, apa permintaannya, ya. Itu yang harus tentu seseorang diminta tadi. Tentu dia harus mendengar dan mengetahui siapa orang meminta kepadanya dan apa permintaannya. Yang meminta dengan syafaatnya itu mengetahui syafaat yang dimintakan kepadanya. Wal mayyit idza istushfi'a bihi fa innahu la ya'lam bi hadhihi syafa'ah. Orang yang sudah meninggal mana tahu dia? Ya, ketika ada orang minta syafaat dia ketika di dunia, ya, karena dia telah meninggal. Wa alai fa inna syafa'ata batilah min asasiyah. Karena itulah syafaat ini secara mendasar adalah batil. Ini yang dijelaskan Syekh Islam Taimiyah, yaquluna liman tawassala fi du'aihi bi nabiyyin aw ghairihi, ya, qad tashfa' bihi, ya, min ghairi an yakuna al-mustashfi' bihi syafi'a lahu wa la da'a lahu. Mereka mengatakan bagi orang yang mereka bertawassul dengan doanya dengan nabi atau lainnya, ya, kadang-kadang dapat memberikan syafaat dengannya, ya, qad syafa'a bihi, bahwa dia mohon syafaat kepadanya tanpa harus dia mengetahui orang diminta syafaat itu dengannya. Dia dapat memberikan syafaat tanpa perlu berdoa. Jadi betulnya dia meyakini orang yang diminta orang mati tadi tanpa diketahui oleh orang yang diminta dari dalam kubur itu, tanpa namanya mendengar, ya, walaupun dia tidak berdoa sekalipun dia dapat memberikan syafaat. Ini asumsi-asumsi orang yang diminta syafaatnya oleh orang-orang yang telah meninggal, kepada orang-orang yang meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal. Atau boleh jadi dia ghaiban la yasma' kalamahu. Dia tidak mendengar orang yang diminta syafaat tadi, enggak tahu, ya. Min ghairi an yakun al-mustashfi' bihi syafi'a lahu wa la da'a lahu. Ya. Mana mungkin orang yang sudah meninggal tadi dapat memberikan syafaat. Ataupun orang yang gaib yang tidak mendengar ungkapan orang yang meminta kepadanya. Nah. Kemudian wa amma istisfa' biman lam yashfa' lis-sa'il wa la talaba lahu hajah bal qad la ya'lam bi su'alihi. Ada meminta syafaat orang yang tidak dapat memberikan syafaat kepada orang yang memintanya dan tidak pula meminta baginya hajatnya, tidak mendapat memintakan baginya hajatnya, bahkan dia tidak tahu dengan permohonan orang yang meminta kepadanya. Falaisa hadza istifa'an wala fil lughah.
maka ini tidak disebut sebagai pemohon syafaat baik secara bahasa dan wala fi kalamin yadri ma yaqul, tidak pula dalam ucapan orang yang mengerti apa yang dikatakan oleh dia. Jadi kata beliau, orang yang bila meminta syafaat kepada seseorang, tentu orang yang diminta tadi itu mengetahui apa yang dimohonnya, dapat mendengarnya, ya. Nah, tapi bagaimana enggak orang yang sudah meninggal? Maka ini dijelaskan oleh beliau, tidak dapat mendengar orang yang memohon di dunia ini. Seperti juga beliau contohkan orang yang jauh, tidak hadir, ya. Mana dapat dia mendengar pemohon orang meminta kepada minta syafaat. Maka dia tidak akan dapat memohonkan kebutuhan orang tersebut karena dia tidak mendengar, dan juga tidak mengetahui apa permohonannya. Maka kata beliau, hal seperti ini sebetulnya secara bahasa tidak bisa diartikan sebagai meminta syafaat. Ya, kenapa? Karena ini dikatakan minta syafaat tadi, orang yang dimohon tadi meminta syafaatnya, dia dapat mendengar, mengetahui apa yang dimohon oleh orang yang meminta syafaat kepada. Sementara orang yang telah meninggal dan orang yang tidak hadir tentu tidak akan dapat mengetahui hal seperti itu. Yang ketiga adalah meminta syafaat pada hari kiamat. Nah, ini yang kemarin telah kita jelaskan, banyak pula orang mengkiaskan kejadian hari kiamat dengan alasan boleh minta syafaat kepada orang telah meninggal saat dia telah saat seorang yang meminta syafaat di dunia ketika seorang yang dimintanya telah meninggal, minta kepada nabi dan wali. Baik, adapun meminta syafaat pada hari kiamat, hadi jaizatun, boleh, ada dalilnya, ya. Tetapi bila sempurna syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya di hari kiamat itu. Di antara yang umum adalah itu al-idzn min Allah wa ridha lisyafi. Iznullah, Allah memberikan izin dan Allah meridai orang yang minta, dia akan diberi syafaat. Allah memberikan izin kepada orang yang beri syafaat dan Allah meridai orang yang dimau menerima syafaat tersebut. Nah, ini yang ketiga. Jadi ada tiga hal bentuk dalam syafaat ini. Pertama, minta syafaat kepada orang yang hidup, hadir dan qadir dan mampu. Yang kedua tadi ada minta syafaat baik orang yang tidak hadir atau sudah meninggal. Nah, ini yang dibicarakan, yang kedua ini nih yang diharamkan. Ini yang diingkari. Yang pertama boleh, yang kedua tadi meminta kepada orang telah meninggal atau orang tidak hadir, ini tidak boleh. Yang ketiga meminta syafaat pada hari kiamat kepada nabi, ini dalilnya jelas, ini boleh. Nah, jadi ada dua yang dibolehkan. Ya, kalau hari kiamat itu semua orang sudah hidup kembali, Rasulullah SAW juga dibangkit, manusia juga dibangkit, ketemu pada mahsyar pokoknya. Nah, tapi ini ada punya syarat-syarat. Yang pertama, izin Allah lisyafi' ayyashfa'. Allah memberikan izin kepada orang memberi syafaat. Orang yang diminta syafaat itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, dalam surat Al-Baqarah yang terkandung ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Tidak siapa orang pun dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah meridai orang yang mau hendak diberi syafaat itu. Ridallah anil masyfu' lahu, anil masyfu'i lahu. Qala ta'ala wa la yanfa'una illa liman irtada wa la yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka dapat memberikan syafaat kecuali orang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dalam ayat dikumpulkan kedua syarat itu. Ya, kelak di akhirat itu kan para nabi, malaikat, para saleh dapat memberikan syafaat. Tapi kata Allah SWT, betapa banyaknya malaikat di langit, la tughni syafa'atun syai'an, tidak berguna syafaat mereka sedikit pun, kecuali illa min ba'di an ya'dhana Allah, kecuali Allah telah memberikan izin liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridai. Tapi itu syarat-syarat tentang yang pertama adalah izin Allah kepada orang yang mau memberi syafaat, kedua keridhaan Allah kepada orang yang mau menerima syafaat. Ya. Baik, dalilnya adalah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih wa la yashfa'una illa liman irtada. Ya, atau dalam surah An-Najm ayat 26 yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian adalah Islamul masyfu' lahu. Orang yang orang yang mau diberi syafaat, dia harus muslim dia. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT sebutkan firman-Nya, "Malidh dhalimin hamimin wala syafi'." Bagi orang-orang yang zalim ini, bagi orang-orang yang zalim di sini maksudnya orang yang kafir, ya, tidak ada teman yang dapat membantunya dan tidak pula ada yang dapat memberikan syafaat kepadanya.
Yang keempat, qudratus syafi' ala syafa'ah. Kemampuan orang yang hendak memberi syafaat itu untuk memberikan syafaat. Sebenarnya Allah sebutkan ya, yang tidak memberi syafaat seperti apa? Ya, tidak mampu dia ketika orang yang diminta itu adalah orang-orang yang tidak dapat mengetahui, seperti minta syafaat kepada orang telah meninggal, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyembah dari selain Allah sesuatu yang tidak memberikan mudarat, tidak manfaat mereka, lalu mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini tidak dapat memberi syafaat karena tidak mampu dia memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah syarat-syarat ya tentang syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Allah sebutkan wala yamliku alladziina yad'una min dunihi. Ya, orang-orang yang diseru dari selain Allah itu tidak memiliki syafaat. Wala yamliku alladziina yad'una min dunihi syafa'ata. Dalam surah Az-Zukhruf, wala yamliku alladziina yad'una min dunihi syafa'ata, dan tidak orang-orang di mereka seru dari selain Allah itu memiliki syafaat illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang telah bersaksi bil haqqi, dengan kebenaran. Maksud sini adalah masuk ke dalam Islam, syahadatul haqq, itu syahadat alla ilaha illallah Rasulullah wa hum ya'lamun, dan mereka juga tahu makna tentang dari syahadat tersebut. Nah, adapun syafaat manfiyah yang dinafikan secara umum, ada syafaat musbata yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Sunnah. Itu ada dua tadi, syafaat orang yang hidup hadir, dan syafaat pada hari kiamat ketika mereka juga sudah semuanya dibangkitkan, hidup semua di alam akhirat. Adapun syafaat dinafikan adalah syafaat yatakhalaf an syurut syafa'al musbata. Itu syafaat yang tidak lengkap syarat-syaratnya sebenarnya yang ditetapkan dalam syafaat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Fa'ala sabil misal, contoh umpamanya law tawafar jami' syurut syafa'a illa idznil rasul. Contoh seandainya semua syafaat itu lengkap, kecuali Allah tidak mengizinkan bagi orang memberi syafaat. Ya, untuk memberi syafaat tentu tidak akan terdapat syafaat tersebut. Orang yang minta syafaat hidup, orang yang dimintakan syafaat meminta hidup, yang diminta hidup, kemudian tapi Allah tidak mengizinkan, maka syafaatnya tidak terjadi. Ya. Wa fala takunu syafa'atu syafi'in maqbulatan illa idza kana bi'idznillah. Maka tidak, syafaat orang yang hendak beri syafaat itu tidak akan diterima kecuali apabila mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma waqa'a bi ghairi izni lam yuqbal. Sesuatu, adapun syafaat-syafaat yang tanpa izin dari Allah tidak akan pernah diterima Allah, tidak akan beri manfaat. Wa in kana syafi' 'aziman, sekalipun orang yang mau memberi syafaat itu adalah orang yang derajatnya tinggi dan mulia. Tapi kalau tidak diizinkan Allah, seperti tadi malaikat sekalipun, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat dalam makhluk Allah yang mulia. Di langit kata Allah SWT, syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin dan meridhai. Memberikan izin kepada orang yang beri syafaat, meridhai orang yang akan menerima syafaat. Dalam hadis syafaat yang syafaatul kubra uzma, yang masyhur hadis yang tawil tersebut, yaitu menjelaskan tentang syarat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk diterima syafaat. Di mana dalam hadis yang panjang itu, di padang mahsyar ketika manusia telah dibangkit, mereka dalam keadaan kalut, dalam keadaan tersiksa di padang mahsyar, panas matahari yang begitu teriknya, kemudian sebagai mereka ada yang tenggelamkan oleh keringatnya, dan berbagai kondisi-kondisi yang mereka tanggung di saat itu, ya, maka mereka datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa dan Isa, terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masing-masing mereka memohon agar para anbiya ini datang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, juga istisqa dengan dengan doanya para nabi. Nah, bukan dengan zatnya para nabi. Ya, kalau dengan zat para nabi enggak perlu mereka datang memohon, mengatakan udu Allah ala tara mimma nahnu, ya, udu Allah lana, ya, ala tara mimma nahnu fi, ya, tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami, isfa' lana inda rabbik, mohonkanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu atau di sisi Tuhanmu. Jadi mereka meminta para anbiya itu agar berdoa memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan izin memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, fa'antalik fa'asta'zinu ala rabbi. Lalu saya pergi dan meminta izin kepada Rabbku. Jadi Nabi SAW minta izin. Ini dalil tentang
Allah berikan izin kepada Nabi SAW, dan syafaat itu butuh kepada izin Allah SWT. Fa yu'zanu li, lalu diberikan izin untuk memberikan syafaat. Fa aqum baina yadayhi, lalu Rasulullah SAW berdiri di hadapan Allah. Fa ahmaduhu, lalu saya memuji Allah SWT bima hamida, dengan puji-pujian la aqdiru 'alaiha al-ana, yang pada hari ini aku belum mampu mengetahui mengucapkan apa puji-pujian yang akan diajar Allah SWT kepada Rasulullah di akhirat. Ya, la aqdiru 'alaiha al-an, yang aku tidak mampu atas puji-pujian itu sekarang ini. Yulhimuniha Allahu, itu yang akan diilhamkan Allah nanti pada aku, kata Rasulullah SAW. Summa akhurru sajidan, kemudian aku sujud, kata Rasulullah SAW. Fayaqul, setelah Rasulullah sujud, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wakul, dan mohonlah, berkatalah, yusma, ya engkau akan didengar, wasal tu'ta, mohonlah engkau akan diberi, wasfa'tu syafa', mohonkanlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Baik, demikian pula kewajiban orang tadi yang hendak diberi syafaat harus muslim, ya, maka syafaat tidak bermanfaat bagi orang yang kafir. Ya, sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa wa anta musyafatu syafi'in, ya, tidak ada syafaat yang bermanfaat bagi orang yang memberi syafaat ketika mereka itu adalah orang kafir. Maka hadarallahu ta'ala azza min istighfar lil musyrikin wa syafa'ati lahum. Allah telah melarang untuk memberikan istighfar, memohonkan ampun kepada orang musyrikin atau memberi syafaat kepada mereka. Allah sebutkan dalam firman surat Taubah ayat 113, maka alainin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidak ada bagi nabi dan orang-orang beriman, atau tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman itu memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin, sekalipun mereka, ya, adalah keluarga karibnya. Min ba'di ma tabayyana, setelah jelasnya bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penghuni penduduk neraka jahim. Dari Abu Hurairah anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ista'dzantu rabbi an astaghfira ummi, ya, aku minta izin kepada Rabbku untuk mohon ampun untuk ibuku. Falam ya'dzan li, Allah tidak memberikan izin kepadaku. Wasta'dzantu an azura qabraha fa azina li, aku memohonkan izin untuk mencari kuburnya, maka Allah memberikan izin kepadaku. Nah, ini dalil nih, ya, yang begitu jelas menunjukkan bahwa betapapun seseorang tadi mulia dan tinggi kedudukannya, kalau Allah tidak memberikan izin untuk memberikan syafaat, tidak bisa. Ya, sebenarnya di sini Rasulullah sebutkan tentang Rasulullah minta izin untuk mohon ampun untuk ibunya, Allah tidak berikan izin, dan ketika Rasulullah minta izin untuk menziarahi kuburnya, maka Allah berikan izin. Lakin hadis syafaatan fa'al mu'minin, syafaat itu hanya bermanfaat bagi orang beriman, ya. Wal usami man kana ma'ahu asl iman, orang-orang yang memiliki dosa tapi memiliki asal iman, fondasi iman, ya, orang-orang berdosa besar. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah, amma syafa'atuhu li ahli dzunubi min ummatihi, ada syafaat Nabi SAW bagi umatnya yang berdosa, fa muttafaqun 'alaiha bainas sahabat. Ini adalah disepakati, ya, tentang adanya syafaat Rasulullah untuk umatnya yang berdosa, ahli kabair, ya. Syafaat ahli kabair min ummati, sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Bahkan ini disepakati oleh sahabat, para tabi'in, ya, dan para ulama-ulama kaum muslimin, ya, baik imam yang 4 Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dalilnya mana? Hadis Abu Hurairah anhu qala, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi as'adu bisyafaati, ayun nas as'adu bisyafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Qal as'adun nasi bisyafaati, orang yang berbahagia dengan syafaat, paling bahagia dengan syafaatku hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengatakan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari hatinya. Baik, demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan likulli nabi da'watun mustajabah, setiap nabi itu ada punya doa yang makbul. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, masing-masing nabi telah mengambil doanya itu di dunia. Wa ini ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah, aku menyimpan doaku itu untuk sebagai syafaat pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu adalah doa, ya, dari Nabi SAW. Fahiya na'ilatun, bahwa syafaat itu akan diraih insyaallah dengan izin Allah, ya. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, setiap umatku yang meninggal yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, maka itu akan pasti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini tata syafaat. Malah karena itulah mazhab sahabat, para tabi'in, pendapat para ulama kaum muslimin, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Rasulullah SAW dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa besar. Bahwa orang berdosa besar tidak kekal di neraka, ya, annahu la yukhladu fin nari min ahli iman ahadun. Orang-orang beriman yang memiliki dosa tidak akan pernah kekal seorang pun di dalam neraka. Bal yakhruj min nari man fi qalbihi mithqalu habatin min iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang terdapat dalam hatinya walau sebesar biji zarrah dari keimanan. Baik. Adapun bertabarruk. Nah, syukur berikutnya ada tabarruk ya dengan orang soleh. Maka lafaz tabarruk itu mujmal, la yatadi hukm fihi illa idza uzila ishtibah. Nah, ini ada lafaznya agak ambigu kata beliau, maka perlu dirinci, ditafsil agar jelas maksudnya. Jika dimaksud bertabaruk dengan orang soleh itu adalah tabaruk dengan menghadiri majlis ilmu mereka, mengamalkan ilmu, mengambil ilmu dari mereka, atau dengan doa mereka, atau dengan nasihat mereka, fahada tabarukun masyru'. Ini tabaruk yang disyariatkan. Jelas ya. Ini perlu, karena ada orang-orang anti tabaruk dan sebagainya. Ini yang sebenarnya telah kita sebutkan sebelumnya. Ketika dikritik yang tidak boleh itu dilarang, mereka langsung mengatakan orang anti tabaruk. Sama dengan ketika dijelaskan ziarah kubur itu tidak boleh, ya, duduk di kuburan, melakukan ibadah di kuburan, berzikir di kuburan, makan-makan di kuburan sebagainya. Apalagi meminta kepada orang dalam kuburan, ya, minta syafaat dan tawasul sebagainya, umpamanya orang dalam kuburan tidak boleh. Lalu mereka mengatakan orang anti ziarah kubur. Nah, ini satu pola pikir yang harus diluruskan sebenarnya. Persoalan di situ bukan anti ziarah kubur, larang ziarah kubur. Yang dilarang adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Perbuatan-perbuatan yang bisa berindikasi perbuatan syirik atau membawa kepada kesyirikan, itu yang dilarang. Bukan dilarang ziarah kubur. Demikian pula tabaruk. Bukan tabaruk yang dilarang di sini adalah jenis tabaruk yang salah. Itu yang disebutkan di sini. Jadi kalau dimaksud dengan tabaruk orang soleh itu adalah bertabaruk dengan ya mujalasatihim, menghadiri majlis mereka, mengambil manfaat dari ilmu mereka, atau dengan doa mereka, atau nasihat mereka. Fahada tabarukun masyru'un. Ini tabaruk yang disyariatkan. Sebenarnya jelas kalau Syekh Islam Taimiyah, ya, bahwa lafaz tabaruk dengan orang soleh itu mujmal. Itu umum tuh, ambigu. Kemudian beliau menjelaskan makna yang sahih tentang tabaruk adalah amas sahih yang benar adalah betul tabaruk dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang para ulama, ya, wa ta'atihi, mentaatinya, hasalan min khair ma hasal, maka kita akan mendapatkan kebaikan, ya, dari apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dimaksud tabaruk dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaatinya, maka ini benar. Wa aidan idza urida bidzalika, ataupun dimaksud tabaruk itu bertabaruk dengan doanya. Wa salahihi daf'a Allah syarra wa hasalana rizqun wa nasr, fa hadha haqqun. Doa dengan berkat doanya, ya, maka Allah akan menghilangkan keburukan. Allah memberikan rezeki dan pertolongan kepada kita, maka ini boleh dengan doanya. Fatabaraka bi awliya al-salihin bi'tibar naf'ihim lil khalqi bi du'aihim ila ta'atillah. Tabaruk dengan wali Allah yang saleh, itu dengan dari sisi manfaat mereka bagi makhluk dengan doa mereka, ya, ila ta'atillah, dengan ketaatan mereka berdoa kepada Allah, mentaati Allah, ya. Wa bi du'aihim lil khalqi, juga mereka mendoakan makhluk ini, jadi orang-orang mendoakan orang, bima ya yunazzilullah min rahmah, ya, dengan apa yang diturunkan Allah dari rahmatnya, wa yadfa' minal adab bisababihim haqqun mawjud, yaitu Allah mengangkat azab dengan sebab doa mereka tadi. Nah, itu adalah hal yang nyata, hakun mawjud. Barang siapa yang maksud dengan barakah ini, wa kana shadiqan wa qawluhu haqqun, ini adalah benar dan ini pendapat yang hak. Adapun bila dimaksud dengan tabaruk orang soleh itu adalah tabaruk dengan sisa-sisa peninggalan mereka setelah mereka meninggal, nah, setelah mereka mati, fa hadza batilun, ini adalah salah. Falam ya'mur bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah menyuruh hal-hal demikian. Dan tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka di kalangan ulama salaf, ya. Wal mu'min ma'muruna bi mutaba'ati Rasul fi kulli amrin wa nahyin. Seorang mukmin diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam segala perintah dan juga larangan. Mentaatinya dengan melakukan perintah-perintah ala wajhil ladzi fa'ala Rasulullah SAW,
melakukan perintah-perintah itu seperti mana yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dan kepada babun nahi, dalam bab yang dilarang oleh Rasulullah SAW, itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa kafarqa alul ilmi fil amkina allati ta'abbada biha Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana tabaruk dengan tempat-tempat yang pernah Rasulullah SAW singgah atau beribadah di situ. Nah, bagaimana hal itu? Nah, dibedakan oleh para ulama hal ini. Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladhi amara bi tidak bihi. Bagaimana kita diperintahkan untuk menteladani Rasulullah SAW. Hal ta'abudu fiha qasidan li hadhil buqa am ta'abudu fiha kana ittifaqan. Jadi selain dari tempat-tempat umpamanya Rasulullah SAW, tempat-tempat yang Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW beribadah di satu tempat itu memang sebetul-betul dituju di tempat itu, atau sekedar karena kebetulan lewat di situ Rasulullah SAW. Karena banyak Rasulullah SAW pergi perang dan semacam, ada berhenti di jalan sholat di tempat-tempat itu. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW bila beliau memaksud tempat itu sebagai tempat yang afdal untuk beribadah, tempat yang berkah, maka Rasulullah SAW pasti memerintahkan sahabatnya. Maka oleh sebab itu para sahabat tidak pernah bertabaruk di tempat-tempat sholat Nabi SAW dalam perjalanan, waktu perang dan haji umrah umpamanya. Kalau tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, seperti Rasulullah menyuruh umpamanya ketika orang miqat di Bir Ali yang sehari ini umpamanya Zulhulaifah, maka Rasulullah SAW menyuruh, disuruh oleh Jibril, lalu menyuruh para sahabatnya, ya, sholli fi hadzal wadi mubarak rakaatain. Jibril minta kepada Rasulullah, Rasulullah minta kepada sahabat, salatlah di lembah ini 2 rakaat. Nah, itu berarti ada sunnah, ada anjurannya. Tapi apakah setiap tempat yang diinjak oleh Rasulullah SAW, nah, itu maksudnya kita harus boleh di situ bertabaruk? Nah, ini kecuali ada perintah dari Rasulullah SAW. Nah, karena ada yang dimaksud Rasulullah SAW, tempat itu memang dituju, memang ada berkahnya. Betul, karena tempat itu berkah, Rasulullah SAW beribadah di situ. Ada yang hanya sekedar karena Rasulullah lewat di situ dan waktu salat masuk, maka salat di situ Rasulullah SAW. Tidak tuju betul, tidak ada maksud untuk salat di tempat itu secara khusus, itu maksudnya. Kemudian fa idza kana ta'budu fiha qasidan la fa nahnu ma'murina bil ittida. Kalau memang Rasulullah SAW menuju satu tempat dan maksud untuk beribadah di situ, maka itu kita disarankan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Amma idza kana ittifaqan la qasdan, adapun kena kebetulan Rasulullah lewat di situ, Rasulullah SAW beribadah di situ, tidak tidak ada tujuan tertentu untuk beribadah di tempat tersebut, maka secara umum para sahabat mereka tidak pernah la yutaharra hadzal makan bil ibadah. Tidak pernah mencari-cari tempat itu untuk beribadah di tempat tersebut. Wa yaqulu hadza fi amal Nabi sallallahu alaihi wasallam barakatuz zatiyah. Hal yang sama juga dijelaskan dalam masalah bertabaruk dengan zat Rasulullah SAW, dengan amal, ya, fi amal Nabi SAW alladhi barakatuh zatiyah. Dalam perbuatan-perbuatan Nabi yang zatiyah. Maksudnya gini, karena Rasulullah melakukan kadang-kadang adakah untuk tawabud atau itu jibiliyah. Jibiliyah itu maksud kebiasaan. Contoh, kadang Rasulullah SAW membuka kancing bajunya umpamanya. Nah, atau Rasulullah SAW makanan tertentu, apakah itu maksud dari benar-benar adalah berkah yang diinginkan Rasulullah SAW, atau itu adalah jibiliyah, kebiasaannya Rasulullah SAW. Bukan maksud ada tasyri' nilai disyariatkan hal itu. Walahu min khasa'is min at-tabarruk fi hayati ma laysa li ghairihi. Kemudian juga perlu dipahami, ya, ini tempatkah atau bendahkah yang pernah dipegang Rasulullah SAW, apa benda itu betul-betul maksud ada tempat, contoh Hajar Aswad, ya kan, itu ada sunnahnya kita menyentuh rukun Yamani, ada sunnahnya. Tapi ketika bagian-bagian Ka'bah yang lain tidak ada. Nah ini contoh-contoh yang dimaksud untuk beribadah, ada nilai hal yang disyaratkan di situ. Demikian pula ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, beliau memiliki kekhususan yang boleh bertabaruk dengannya ketika beliau hidup, yang tidak dimiliki oleh selain Rasulullah SAW. Fa yakunu salihun bil aula an la yutabarak bi asarihim. Karena itu lebih aula, kata beliau, ya, peninggalan-peninggalan orang saleh itu tidaklah ada dalil membolehkan bertabaruk dengan sisa-sisa peninggalan mereka. Dan juga pula tempat-tempat ibadah mereka, tempat duduk mereka. Karena ada juga orang yang umpamanya di sini dulu pernah adalah solat kiai ini, di masjid kiai ini dan semacamnya. Karena ada orang yang nampak tilas atau mengunjungi tempat-tempat yang pernah dilalui oleh orang soleh mereka dan sebagainya. Nah, ini tidak termasuk seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu mencari tempat-tempat ibadah duduk mereka. Karena itu Imam Syafi'i ada penjelasan yang sangat bagus. Beliau berkata,
para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, kata Imam Syatibi, lam yaqa min had minhum syai'in min dzalika. Para sahabat tidak pernah melakukan hal demikian, ya. Ya, seorang pun dari mereka. Binisbati ila man khalfahu, ya. Idlam yatruk Nabi SAW ba'dahu fil ummah afdal min Abi Bakar Siddiq. Beliau menjelaskan, tidak ada yang lebih afdal setelah Nabi SAW wafat dari Abu Bakar Siddiq. Bahwa huwa kana khalifatuh, dan dia khalifah Rasulullah SAW. Walam yaf'al bihi syai'un min dzalik. Maksud bertawassul dengan zat dan sebagainya, peninggalan-peninggalan tempat-tempat yang ditempuhnya. Ya, orang yang paling mulia, ya, aulia Allah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Maka tidak ada para sahabat melakukan mencium tangannya, mengambil jubahnya, atau air liurnya dan sebagainya. Tidak ada dilakukan oleh para sahabat dengan Abu Bakar Siddiq. Dan itu khusus bagi Nabi SAW. Nah, ini contoh disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisamnya. Maka tidak ada sahabat melakukan hal itu. Tidak pula dengan Umar, yang mereka ini semua adalah jamin masuk surga. Ya. Maka ada orang-orang yang secara khusus malah dikatakan oleh Rasulullah SAW, iqtadu biladaini min ba'di aw birajulin ba'di Abi Bakar wa Umar. Secara khusus Rasulullah menyebut kita untuk menteladani dia. Tapi enggak ada pun sahabat yang bertabaruk dengan athar, dengan sisa-sisa mereka, minum mereka, pakaian mereka, tempat duduk mereka dan sebagainya. Demikian pula Utsman, demikian pula Ali. Demikian pula sahabat-sahabat, tidak seorang pun yang lebih afdal dari mereka di umat ini, ya, dari kalangan sahabat itu. Sumalam yasbut liwahid minhum min tariqin sahih ma'ruf ain anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadi tilkal wujuh. Kita tidak menemukan dengan riwayat yang sahih satu pun bahwa ada orang bertabaruk dengan salah seorang dari mereka itu dengan cara-cara sebagaimana bertabaruk dengan orang-orang soleh yang dilakukan oleh sebagian orang, seperti pakaiannya, rambutnya, sisa wuduknya dan sebagainya. Balik tasarufihim ala iqtida bil af'al wa aqwal. Tetapi hanya mereka itu mengikuti, menteladani dari segi perbuatan amal ibadahnya, perkataan dan perjalanan hidupnya, itu sirahnya. Allati tabu fiha Nabi SAW, yang mereka juga dalam hal itu mengikuti Nabi SAW. Bahwa idzan ijma'un minhum ala tarki tilkal asya. Kata Imam Syatibi, ini menunjukkan adanya ijma' dari sahabat Nabi SAW untuk meninggalkan perkara demikian. Tidak ada orang bertabaruk dengan sandalnya Abu Bakar umpamanya. Kalau dengan Abu Bakar saya tidak ada, apalagi dengan wali-wali selain Abu Bakar hari ini, ya. Apalagi kadang-kadang walinya adalah orang yang memang tidak berpakaian, bahkan orang gila, ya. Nah, adapun yang maksud yang tahu orang soleh tadi adalah bertabaruk dengan zat mereka ketika mereka hidup, atau setelah mereka meninggal bertabaruk dengan kuburan mereka. Au fi hayatim fatamassu bihim, atau ketika hidup diusap-usap tangannya, bajunya, ya. Ini banyak sekali viral di YouTube, kan? Bertakbir tabarukan atau mencium tangan telapak kaki mereka, minum sisa-sisa minum mereka dengan cara mencium tabaruk. Ya. Kemudian ataupun setelah meninggal mereka mengusap-usap kuburan mereka, atau mencium kuburan mereka, atau tinggal mendekati kubur mereka, beribadah dekat kubur mereka dengan tujuan mendapatkan berkah, atau berdoa dekat sisi kubur mereka dengan harap berkah juga, atau lebih cepat makbul. Fa kullu hadza batilun lam ta'ti bihi syari'atun ilahiyah. Semua perbuatan yang batil, yang salah, dan tidak pernah disyariatkan oleh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, am lam syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'tan bihillah. Apakah mereka itu punya tandingan-tandingan yang membuat syariat untuk mereka dari agama, malam ya'tan bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah SWT, tidak pernah diturunkan, tidak pernah diperintahkan Allah SWT, dan juga tidak pernah syariatkan Rasulullah SAW. Ya, tabaruk dengan orang-orang soleh dengan pola demikian, kecuali dengan Nabi SAW ketika beliau hidup. Dan hal ini tidak berlaku bagi selain Nabi SAW. Ada khususan, ya. Apalagi bertabaruk dengan kuburan mereka dan sebagainya. Dan juga ini masuk ke dalam hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawaradun, barang siapa membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, maka yang tidak termasuk ke dalamnya, maka itu adalah amal yang ditolak. Nah, ini di antara penjelasan tentang tabarruk, ya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tabarruk yang salah itu, yang dicelah adalah amal makna al-batil, famasal an yuridul isyraq bil khalqi mislu an yakuna rajulun makbur min makanin. Contoh makna yang batil dan tabarruk itu adalah seseorang, ya, datang ke kuburan seseorang di tempat tertentu, ya, lalu
dia beribadah di situ, maka dia menganggap bahwa Allah akan membelahnya karena dia datang ke kuburan tersebut. Wa illam yaqumu bi ta'atillah wa rasulih, sekalipun dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Rasulnya, mujarrad saja pergi saja ke kuburan orang soleh, termasuk dengan orang soleh, dengan habaib, dianggap itu sudah masuk surga, sudah berkah. Yang penting ketemu habaib, sudah selesai. Padahal dia tidak melakukan ketaatan. Ini satu kebodohan, kata Syekh Fahad Jahl. Faman zana annal mayyit yadfa' anil hayy ma'a kaunil hayy amilan bi maksiatillah. Barang siapa yang berprasangka bahwa orang yang telah meninggal dapat menyelamatkan orang yang hidup, ya, walaupun orang yang hidup ini tidak dia melakukan maksiat kepada Allah, ya, lalu dia menganggap mayat ini akan dapat menyelamatkan dari azab Allah atau memberikan berkah kepadanya, walaupun dia tidak perlu melakukan ketaatan kepada Allah. Ini suatu hal yang kekeliruan. Kadzalika idza dhanna anna al-barakata ta'udu 'ala man asyraka bihi, atau dia menganggap bahwa berkah akan dari seseorang apabila dia, ya, mempersekutukan orang soleh dengan Allah. Wa kharaja an ta'atillah wa rasulih, ya, dan keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian prasangka mereka bahwa sujud kepada selain Allah, ya, mencium tanah di sisinya, sujud kepada gurunya dan sebagainya. Wa min dzalika yahsul lahu sa'ada, lalu dianggap bahwa hal demikian dia akan menimbulkan kebahagiaan, keberuntungan baginya. Fa hadhil umur wa nahwiha mimma fihi mukhalafatul kitab was sunnah. Perkara-perkara seperti ini adalah hal yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak sekali orang yang hulu kadang-kadang yang ketika datang habaib ataupun orang soleh wali, mereka anggap berebut-rebutan. Ya, ada yang minta ditulis-tulis di tangannya, ada yang minta berkat dan air liurnya dan sebagainya, ataupun air ini mantranya dan sebagainya. Ya. Baik, ini fahuwa min ahwal musyrikin, ini sama dengan perbuatan orang musyrikin, wa ahl bidah, orang-orang berbuat bid'ah, batil la juzu i'tiqaduhu, ada suatu kebatilan tidak boleh diyakini, wal i'timadu, dan tidak pula dipegang. Kenapa dilarang dengan tabarruk dengan zawatus salihin? Ada berapa alasan. Pertama, selain Rasulullah SAW dan orang-orang para sahabat yang telah dijamin masuk surga, selain itu adalah orang yang berpotensi dia akan berdosa, dia tidak masuk. Ya, Adam tahaqqus shalah, tidak pasti bahwa benar-benarkah dia seorang orang soleh. Fa inna la tahaqqa illa bisahil qalbi, karena masalah kebaikan seorang bukan lihat zahirnya, rajin beribadah, banyak berpuasa, banyak beribadah, bukan sekedar itu saja. Karena bergantung kepada adalah kesehatan hatinya, imannya dalam hatinya. Masalah hal yang dalam hati tidak tahu kecuali, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali ada dalil. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian sahabat yang tahu hati mereka benar-benar, ya, beriman dan yakin. Maka Allah kabarkan kepada Rasulullah SAW sebagai penduduk surga. Ya, seperti sahabat yang Allah puji mereka, dan juga Rasulullah SAW sebagai 10 orang sahabat yang dalam sebuah hadis disebutkan mereka ada penghuni surga. Ukasha bin Mihsan juga disebutkan sebagai ahli surga. Ya, tapi tidak ada di zaman sahabat memperlakukan mereka sebagaimana yang ada di zaman kita pada para orang soleh mereka atau wali-wali mereka. Dan bahkan mereka sudah jamin masuk surga. Apakah orang-orang soleh hari ini yang dikultuskan, yang berlebih-lebihan orang, ya, dengan mereka itu sudah pasti masuk surga? Amagarhum faghayatul amri an nazurna salahahum wa narjulahum. Adapun orang-orang selain mereka yang tidak ada dalil dari Rasulullah SAW mereka sebagai orang yang penghuni surga, orang yang baik, maka mereka berpeluang bahwa kita hanya berpeluang untuk, ya, jatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa, dan kita hanya berprasangka baik dan kita berharap itu kebaikan itu, ya, benar-benar mereka benar-benar berada dalam kebaikan itu. Adapun seseorang menyangka seseorang itu orang baik, ya, maka dia tidak bisa menjamin apakah dia tetap meninggal dalam kebaikan itu, apakah dia akan mati dalam kebaikan, atau dia khatimatus su, atau dia ditutup dengan malah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Karena amal seseorang itu adalah sesuai dengan al-khawatim. Maka teringat sebuah ungkapan Ibnu Mas'ud, ya, man kana mustannan falyastan biman qad mat. Orang yang ingin mencarikan tauladan, menjalankan sunnah, amalkanlah sunnah orang yang meninggal. Kata Ibnu Mas'ud, fa innal hayya la tu'manu al fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak bisa dijamin selamat dari fitnah.
dari dosa, kesalahan dan sebagainya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna rajula ya'mal. Gimana Rasulullah sebutkan, seseorang beramal dengan amal yang surga, amal ahli surga, hatta yakunu bainahu bainaha illa dhira'. Tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali hanya sehasta lagi. Fasbiqu alal kitab, lalu dia datang ke catatan takdirnya, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Maka kita tidak bisa memastikan orang-orang soleh yang kita lihat itu apakah betul-betul dia seorang soleh di sisi Allah, ya, apakah dia tetap akan meninggal dalam kesolehan atau tidak. Kemudian bahwa sahabat lam yakun yaf'aluna dzalika ma'a ba'dihim. Ketiga adalah para sahabat enggak pernah melakukan hal serupa antara sama mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang amalnya Masya Allah. Bahkan kita disuruh untuk menteladani mereka. Wasabiquna al-awwalu minal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum bi ihsan. Dalam ayat surat Tubah ayat 100 ini Allah gambarkan kemuliaan mereka. Generasi pertama dari kaum umat ini yaitu kaum muhajirin dan ansar, orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dan Allah dalam jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah telah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Di banyak sekali ayat-ayat memuji mereka. Bagaimana selain sahabat? Sesama sahabat tidak pernah berbuat hal sama mereka. Padahal mereka sudah mendapat kabar bahwa seseorang ini ahli surga. Ya, pasti. Namun tidak ada seorang pun di antara sahabat yang lain juga mengkultuskan, ya, mengambil bajunya, bertabaruk dengan keringat dan sebagainya, ya, sandalnya dan sebagainya. Yang keempat, tabaruk dengan zat salihin la tu'malai fitnah bitmil mutabarak bihi. Karena itu akan menunggu fitnah bagi orang yang dia bertabaruk dengannya. Ya, dengan sentuhannya, umpamanya dengan baju dan sorban dan sebagainya. Karena hal itu menimbulkan ujub ke dalam diri orang yang itu. Dan orang yang tadi menimbul ujub ke dirinya. Ya, bahkan menimbulkan kadang-kadang ria dan kesombongan dalam diri orang tersebut. Nah, ini nampak kadang-kadang dari sebagian orang-orang yang mengaku habaib, kadang-kadang dia mengaku ya bahwa kalian tidak akan masuk surga kecuali atas izin habaib dan sebagainya. Bahkan ada pula yang mengkultuskan tempat-tempat yang mereka ngaku sebagai umpamanya diaman, ya, tempat itu lebih suci dari Mekah dan sebagainya. Baik. Dan ini juga menimbulkan fitnah bagi orang yang bertabaruk dengan mereka, ya. Kenapa? Karena dia telah menjadikan suatu hal yang sebagai sebab, dan itu bukan sebab dalam agama maupun secara kauni, ya, secara kauni maupun secara syar'i. Dan ini menyebabkannya bergantung kepada selain Allah, meyakini ada sesuatu yang dapat memberi manfaat selain Allah. Faja'ala fil mutabarak bihi ma laysa bihi. Dia meyakini sesuatu ada pada orang yang dia bertabaruk ini yang dia tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah an-tabarruk bizawat munsal syirk. Bertabaruk dengan zat-zat orang soleh itu adalah, atau sisa-sisa peninggalan orang soleh itu adalah jalan-jalan membawa kepada kesyirikan. Ya, maka dilarang untuk menutup saduz dzari'ah syirk, untuk menghalangi jalan-jalan agar tidak terjumpa ke dalam kesyirikan. Baik, karena waktu membatasi kita, ya, ini sebetulnya ada istighosah lagi. Hanya 2 topik saja dapat kita jelaskan di sini. Pertama syafaat, yang kedua tabaruk. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas insyaallah tentang istighosah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama adalah tentang ruqyah. Ruqyah ada dalam syariat, dibolehkan. Tapi ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah kalimat-kalimat yang dibaca untuk meruqyah itu terdapat dari ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, atau yang benar maknanya, tidak ada unsur lafaz-lafaz kesyirikan di situ. Beristighosah dengan selain Allah, bertawassul dengan selain Allah dan sebagainya.
atau dengan orang mati. Kemudian benda yang telah dibacakan tadi, ini satu hal minimal dalam hal ini ada syubhat, ada keraguan kita. Kena hal serupa ketika di masa sahabat banyak mereka juga yang sakit semacamnya. Tidak kita temukan mereka menjadi perjualbelikan hal itu. Oleh sebab itu ada pembahasan lain dari para ulama adalah bagaimana takassub menjadikan ruqyah itu sebagai usaha, sebagai pekerjaan, profesi, apa hukum? Ya. Para ulama menjelaskan, kemudian juga ada hukumnya, bolehkah menerima upah dari meruqyah? Para ulama menjelaskan, jika dia jadikan itu sebagai profesi, itu termasuk pada suatu hal yang makruh karena dia masuk ke dalam makna, ada yang mengharamkan, termasuk dalam makna menjual ayat-ayat Allah. Kemudian jika dia meruqyah orang diberi, itu tidak masalah, tapi dia tidak mensyaratkan saya harus dibayar sekian. Ya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ketika Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat untuk dalam sebuah perjalanan jihad, kemudian mereka lewati sebuah kampung dan orang masyarakat kampung ini tidak memberikan pelayanan mereka sebagai tamu, lalu ke suku kampung atau kepala kampung mereka sakit, lalu diruqyah dengan baca Al-Fatihah. Lalu mereka sahabat mengatakan hatta taj'alilu'nya, karena mereka tidak dimintanya di sini Abu Sa'id Al-Khudri atau sahabat lain meminta upah ini bukan karena mereka tidak memberikan hak mereka sebagai tamu. Falan tudhaifuna, disebutkan dalam hadis, mereka tidak memberikan hak sebagai tamu. Lalu hatta taj'alana ju'lan, sampai kalian mau memberikan sesuatu pada kami, nanti kata Abu Sa'id Al-Khudri atau sahabat yang meruqyah tersebut. Akhirnya setelah selesai ruqyah dan sembuhlah orang di ruqyah tersebut, lalu kambing-kambing itu dibawa ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang hukum itu oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW meminta bagian dari zakat itu sebagai bukti bahwa apa yang mereka lakukan itu ada hal syariat, boleh. Namun minimal pendapat ulama dalam hal ini adalah suatu hal yang menimbulkan syubhat dan juga adanya keraguan dari kita, maka itu minimal hukumnya sebagian ulama mengatakan adalah makruh. Maka dari itu sebetulnya apakah ayat-ayat Al-Quran itu dimantrakan kepada sesuatu akan tetap berkahnya lama atau saat terbatas waktunya. Ya. Dalam petunjuk-petunjuk para ulama ketika kita meruqyah itu adalah langsung, ya, saat itu. Jadi walaupun madu itu juga sebagai obat, semua disebutkan dalam hadis. Ya. Maka Allahu a'lam. Hal-hal seperti ini, ya, kita lebih baik kalau beli madu itu kita ruqyah kembali. Ya, jangan nanti jadi penjual beli air ruqyah, madu ruqyah sebagainya. Ini akan menimbulkan suatu fenomena yang akan melanggar sunnah Rasulullah SAW. Minimal itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ketidaktahuan ini ada dua hal yang dibagi. Ketidaktahuan karena memang tidak ada sumber ilmu, itu makzur. Ya, ama kunna mu'adzibina hatta nabatha rasulah. Allah tidak mengazab sebuah kaum sampai seruan datang kepada mereka, adanya rasul yang memberikan tahu tentang mereka tentang kebenaran. Ya. Tetapi ada sebab-sebab ilmu yang hadir adalah kemalasan dalam dirinya, maka dia ini termasuk orang yang berdosa. Maka contoh-contoh tabaruk itu yang pernah viral juga adalah diakui sebagai bentuk sandal Nabi, sehingga banyak pula topi-topi yang diakui itu mengukir bentuk sandal Nabi. Nah,
Ini apakah sendal Nabi itu pernah sahabat bertabaruk dengan sendal Nabi? Apakah bentuk sendal itu sesuatu yang disebutkan punya berkah? Nah, ini tadi yang dibedakan oleh para ulama. Apa ada satu hal yang dimaksud oleh Rasulullah ta'abud, ada yang dimaksud oleh Rasulullah bukan, ada tujuan ta'abud. Nah, karena berkah-berkah itu pertama para ulama menyebutkan ada dalil. Ya. Kemudian ada dalil tentang menyebabkan suatu punya berkah. Yang kedua, thariqatu tabarruk, harus benar cara mengambil berkah dari tempat itu. Contoh, 2 kota suci, ada tempat yang berkah, tidak ada ragukan. Ya. Tetapi bagaimana bertabaruk? Apakah maknanya kita bawa tanah dari sana bawa ke Indonesia, jadikan sebagai ajimat untuk anti maling, anti hama dan sebagainya? Kan tidak begitu. Maka tempatnya jelas ada dalilnya, tempat yang berkah. Tapi thariqatu tabarruk, bagaimana cara bertabaruk bukan dengan cara mengambil tanahnya, tapi beribadah di situ. Masjid Rasulullah SAW, Mekah, itu adalah tempat yang penuh berkah untuk beribadah di situ. Tapi apa maksudnya kita usapkan baju kita ke tiang-tiang tembok-tembok itu? Nah, dulu waktu kami masih mahasiswa itu masih banyak ya, ada jemaah bawa sorban tuh tiang masjid itu diusap-usap. Ya, ada pula yang nyimpan foto di bawah tikar karpet dan macam-macam. Tujuannya tabaruk. Ada di musim haji, ada pula yang menitip foto supaya taruh di pada Arafah dan semacam. Menulis nama dan sebagainya. Nah, tempatnya berkah. Ada tempat berkah itu kadang-kadang dibatasi oleh tempat, kadang dibatasi oleh waktu. Kemudian ada cara yang benar dalam mengambil berkah tadi. Padang Arafah itu tempatnya berkah, tapi kapan? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka di luar tanggal 9 Zulhijjah tidak ada di syariat kita sholat di sana, berdoa di sana makbul, tidak ada. Ketika umrah kita harus ke sana, umpamanya berdoa di sana kena makbul. Doa makbul di situ disebutkan Rasulullah hanya pada tanggal 9 Zulhijjah atau ketika orang berwukuf. Nah, ini terkait dengan waktu. Jadi keberkahannya itu dikaitkan dengan tempat dan juga waktu. Kalau pada Arafah itu. Nah, jangan pula orang ketika umrah pergi Arafah lalu ambil batunya sebagai ajimat. Nah, tidak begitu. Ini cara pola dia ngambil berkahnya yang salah. Nah, ini ada 2 yang disebut para ulama. Bagaimana bertabaruk dengan sesuatu itu adalah sabata fi syara'. Ada dalil yang memerintahkan di situ. Ada dalil menunjukkan ada satu itu ada berkah. Jadi tidak bisa dikias-kiaskan. Ya. Kemudian kedua adalah thariqatut tabarruk. Harus benar cara kita mengambil berkah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf jika ada dalam penyampaian ini hal yang salah ataupun kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman dari Studio Silensi dan juga Studio Insya Pekanbaru. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita orang-orang selalu sehat walafiat sehingga kita dapat beribadah dengan maksimal pada bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.